boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadhani, NIM 25226, kelas PTK 2A. Baiklah, di sini saya akan membahas materi tentang control unit. Unit control merupakan otak atau pusat saraf hardware komputer. Unit control mengawasi pelaksanaan siklus instruksi dan membangkitkan signal-signal kontrol relevan pada saat yang tepat supaya mikrooperasinya yang tepat dapat dikerjakan pada CPU dan unit-unit eksternal lainnya seperti memori dan input atau output. Unit control dirancang untuk suatu organisasi data path, spesifik atau ALU, register dan sebagainya. Bagaimana ini membahas operasi unit kontrol dan kedua teknik perancangan untuk kontrol. Yang pertama itu hardware dan micro gaming. Ketika sebuah komputer pertama kali diaktifkan powernya, maka komputer tersebut menjalankan operasi bootstrap. Operasi ini akan membaca sebuah instruksi dari suatu lokasi memori yang telah diketahui sebelumnya dan mentransfer instruksi tersebut ke kontrol unit untuk dieksekusi. Program counter dari suatu komputer menyediakan suatu cara untuk menyimpan lokasi instruksi berikutnya. Program counter sebelum pembacaan atau fetch instruksi dikerjakan. Sebuah instruksi merupakan kalimat imperatif pendek yang sudah dapat menjelaskan makna dari pemerintah tersebut. Suatu instruksi terdiri dari yang pertama subjek komputernya, yang kedua verb suatu kode operasi yang mengindikasikan pekerjaan apa yang akan dilaksanakan. 3 objek atau operands, yaitu yang mengidentifikasikan nilai data atau lokasi memori. Fungsi unit control. Unit control bertanggung jawab pada pengordinasian aktivitas dalam komputer, memberikan gambaran terhadap keseluruhan fungsi atau peranan unit control. Signal-signal kontrol disampaikan unit control untuk mencapai hardware logik. Dalam prosesor dan unit-unit eksternal lainnya, signal-signal yang memulai operasi-operasi dalam komputer dilaksanakan bila signal kontrol yang relevan mengaktifkan titik kontrol. Memori utama dikontrol oleh 2 signal. Yang pertama memori read dan memori write. Semua pengontrol input atau output menerima signal kontrol yang terbanyak. Fungsi unit control secara keseluruhan. Pertama, mengambil atau membaca instruksi, dan kedua, mendekode atau interpretasi opcode dan mode pengamatan. Dan ketiga, membangkitkan signal kontrol yang diperlukan sesuai dengan instruksi atau opcode dan mode pengamatan dalam urutan waktu yang tepat agar mikrooperasi atau mikrooperasi yang relevan dikerjakan. Dan keempat, kembali ke langkah pertama untuk instruksi selanjutnya, yaitu masuk ke materi selanjutnya, mikrooperation. Definisi mikrooperation. Mikrooperation merupakan operasi atomic dari CPU atau atomic operation of CPU. Mikrooperation adalah kerja atau eksekusi terhadap data yang tersimpan pada register dan merupakan cara kerjanya dalam suatu pulsa clock. Atau pengertian lainnya, mikrooperation itu adalah suatu operasi mikro di mana suatu komputer menjalankan suatu program dan melakukan siklus proses memasukkan dan mengambil data atau melakukan eksekusi. Hasil dari operasi ini dapat menggantikan isi dari informasi biner terdahulu di dalam register atau perpindahan ke register lainnya. Bagian dari mikrooperation
terbagi tiga. Bagian pertama itu mendefinisikan elemen dasar prosesor. Yang kedua, mendeskripsikan operasi mikro yang harus dilakukan prosesor. Ketiga, menentukan fungsi control unit yang harus dilakukan prosesor. Jenis-jenis signal control. Jenisnya ada 6 jenis. Jenis yang pertama, clock atau satu instruksi operasi mikro per siklus clock. Yang kedua, ada instruction register atau opcode setiap instruksi dan menentukan instruksi mikro yang akan dilakukan. Dan ketiga, text atau menunjukkan suatu status CPU dan hasil dari operasi sebelumnya. Keempat, pada bus kendali atau interupsi dan signal acknowledgement. Kelima, pada output dalam CPU atau penggerakan data dan mengaktifkan fungsi itu tertentu. Dan keenam, melalui bus kendali yaitu ke memori dan ke input atau output. Jenis-jenis control unit. Ada 2 jenis control unit. Yang pertama, control unit microprogrammed, yaitu untuk menggenerasi signal kontrol dengan cara membaca dan mengeluarkan atau mengalirkan mikroinstruksi. Dan jenis keduanya itu contoh control unit konvensional atau hardwired. Pertama, jenis dari control unit konvensional itu satu, untuk menggenerasi signal kontrol, dan kedua, digunakan pada komputer berkinerja tinggi atau superkomputer. Dan RISC. Ketiga, komputer mainframe sering menggunakan untuk aritmetik, logika, dan shift sederhana dan instruksi akses memori. Dan keempat, ada CUP. CUP itu konvensional, menghasilkan suatu rangkaian mikroinstruksi. Dan kelima, perbedaannya dengan CU microprogrammed terletak pada gerbang logika menggenerasi semua microorder sehingga eksekusinya lebih cepat. Control unit microprogrammed terbagi 2 jenis. Pertama, contohnya kontrol vertikal. Kontrol vertikal itu jenis implementasi di mana signal kontrol dikode ke dalam pada bit, kemudian digunakan setelah dikode. Dan kedua itu kontrol horizontal. Kontrol horizontal yaitu kontrol di mana setiap bit dikontrol mengatur satu operasi gate atau mesin. Selanjutnya, komponen-komponen pokok control unit microprogrammed. Pertama, instruction register, yaitu menyimpan instruksi register mesin yang dijalankan. Yang kedua, control store berisi microprogrammed. Pertama, untuk semua instruksi mesin dan untuk startup mesin. Yang kedua, untuk memproses interput. Ketiga, ada address computing circuiting, yaitu menentukan alamat control store dari mikroinstruksi berikutnya yang akan dijalankan. Selanjutnya yang keempat, microprogrammed counter, yaitu menyimpan alamat dari mikroinstruksi berikutnya. Yang kelima, microinstruction buffer, yaitu menyimpan mikroinstruksi tersebut selama dieksekusi. Yang keenam, microinstruction decoder, yaitu menghasilkan dan mengeluarkan microorder yang didasarkan pada mikroinstruksi dan opcode instruksi yang akan dijalankan. Berikutnya tentang input dan output control unit. Input control unit
4 jenis. Pertama ada clock. Clock itu berfungsi untuk sinkronisasi operasi antar komponen. Yang kedua ada flag. Flag itu yaitu flag ini diperlukan untuk kontrol untuk mengetahui status CPU. Flag diset lalu sebagai hasil dari suatu operasi, misalnya overflow. Flag diset 1 apabila hasil komputasi melampaui panjang register tempat flag disimpan. Dan ketiga, instruction register, yaitu menggunakan opcode untuk menentukan operasi mikro yang akan dilakukan selama siklus eksekusi. Dan keempat, signal kontrol dari bus control, yaitu memberi jalur ke unit kontrol untuk signal-signal tertentu seperti signal interrupt dan signal acknowledgement. Nah, yang terakhir itu ada output control unit terbagi dua jenis. Yang pertama, signal kontrol di dalam CPU atau control signal within CPU, yaitu disebut dengan output. Ini terdiri dari dua macam signal. Yang pertama, signal-signal yang menyebabkan perpindahan antar register. Yang kedua, signal-signal yang dapat mengaktifkan fungsi ALU yang spesifik. Dan yang kedua jenis contoh yang kedua, signal kontrol bagi bus control atau control signal to control bus. Yaitu signal terdiri atas dua signal. Signal yang pertama signal kontrol bagi memori, dan yang kedua signal kontrol bagi modul-modul input dan output. Nah, baiklah, sampai sini penjelasan dari saya tentang control unit. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.